Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Yosep Lamuji. Saya adalah guru SMA Negeri 1 Ats, Kecamatan As, Kabupaten Asmat, Papua. Saya adalah mahasiswa PPG Agama Katolik dan Budi Pekerti tahun 2023 di LPTK Santo Yakobus Merauke. Saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran materi kelas 10 bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa. Sabtu, 26 Agustus tahun 2023. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Salam kepada Pak Guru. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. SMA Negeri 1 Aci. Rajin, cerdas, berkarakter. Luar biasa. Markus, Hadir. Tobit, Hadir. Maria, Hadir Pak. Saverina, Hadir Pak. Monica, Hadir Pak. Hendrika, Hadir Pak. Aprina, Hadir Pak. Laurencia, Hadir. Enos, Hadir Pak Guru. Narda, Hadir Pak. Grensius, Hadir Pak Guru. Theodardus. Hadir Pak. Minggu lalu Theodardus tidak datang ya? Kenapa? Oh, sakit. Oke. Theodora, Hadir Pak Guru. Mikael, Hadir Pak Guru. Igor. Hadir Pak Guru. Igor, kamu sudah 4 minggu tidak masuk ya? Baru masuk hari ini. Kamu ada kegiatan apa? Sakit apa? Kamu di mana anak? Sakit. Sudah 1 bulan. Jadi ingat, harus rajin karena setiap tidak datang itu berarti mengalami dapat apa, angka tren, dapat poin ya. Iya. Sebelum mulai pembelajaran kita, satu orang pimpin doa. Silakan wanita pimpin kita dalam doa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena dari malam hingga pada pagi hari ini Engkau sudah menjaga dan melindungi kami. Tuhan, sekarang kami akan belajar. Berilah kami akal budi dan kesehatan yang baik. Tuhan, itu saja doa dan permohonan kami. Ketika yang kami puji Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Monica sudah memimpin kita dalam doa. Anak-anak sekalian, masih ingat tidak minggu lalu kalian belajar tentang apa? Masih. Ya. Minggu lalu kita belajar tentang Suara hati. Iya, suara hati. Iya. Setelah minggu lalu kita belajar tentang suara hati, kemudian cara mengelola suara hati, pandangan Alkitab dan ajaran gereja tentang suara hati, maka hari ini kita akan membahas tentang penggunaan suara hati agar bisa bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa. Anak-anak, minggu lalu berbicara mengenai suara hati. Suara hati itu semuanya baik, ada yang tidak baik? Ada yang baik, ada yang baik. Iya, suara hati ada yang tidak baik, ada juga yang baik. Iya, kalau yang baik itu kita lakukan kan, kita abaikan. Kita lakukan. Suara hati yang tidak baik itu contohnya apa? Kakak bisa beri contoh? Contohnya membolos, tidak mengerjakan tugas. Yang membolos, tidak mengerjakan tugas. Moto kita adalah aku datang, aku belajar, aku sukses. Jadi kita datang, bukan datang saya, tetapi kita datang untuk belajar. Kemudian yang belajar itu kita akan meraih nilai itu kita misalnya nanti kedepannya kita akan sukses dalam studi. Ya, materi hari ini adalah bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa. Ini adalah RPP Kurikulum Merdeka yang akan dipakai di sekolah kita, wajib di seluruh Indonesia paling lambat tahun 2024. Wajib memakai kurikulum
Merdeka. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu memahami ajaran Katolik tentang sikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa dan mampu bersyukur kepada Allah atas kemampuan bersikap kritis terhadap perkembangan media massa. Karena kita perkembangan media massa sekarang sangat berkembang, kita bersyukur untuk itu. Sedangkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan dampak positif serta negatif dari penggunaan alat teknologi informasi pada era digital saat ini. Yang kedua, merumuskan pandangan gereja tentang media massa berdasarkan dekret Konsili Vatikan II tentang komunikasi sosial Internetika artikel 9 dan 10. Dan yang ketiga, menyebutkan contoh sikap kritis terhadap media massa. Keempat, merumuskan pesan teks Markus 2:23-38 dalam kaitannya dengan sikap kritis Yesus terhadap hukum Taurat dan hadis sabar. Yang kelima, menuliskan refleksi tentang bersikap kritis dan bertanggung jawab serta bijak terhadap pengaruh media massa. Yang keenam, kalian baca sama-sama. Semua hidup berkaitan dengan media massa pada era digital saat ini. Ya, saat ini. Kita dalam rumah tangga atau dalam rumah tangga kalian pasti ada kesepakatan, ada sesuatu yang disepakati di dalam keluar. Contohnya anak perempuan jam 10 malam itu tidak boleh keluyuran lagi dalam rumah. Kita juga di kelas ini ada kesepakatan yang kita sepakati. Yang paling bawah adalah saling menghargai dan menghormati satu sama lain supaya kita bisa belajar dengan baik, kita menghargai. Yang kedua, bersikap sopan, tidak boleh maki, tidak boleh menghina, karena kita semua adalah diciptakan sama di hadapan Tuhan. Tidak boleh saling iri, cemburu, tidak perlu. Kalau memang dia punya rezeki, dia punya berkat, kita juga pasti akan dapat dalam bentuk yang berbeda. Tapi berusaha. Pasti saatnya kita juga akan memperoleh apa yang kita inginkan. Yang penting kita sabar dan banyak berdoa. Yang berikutnya adalah bila ingin ke kamar mandi minta izin. Kemudian berikutnya lagi, bila belum jelas bertanya, bila sudah mengerti bagikan kepada Tuhan. Dan ini adalah kesepakatan kelas. Ada yang perlu ditanyakan dari kesepakatan kelas kita? Tidak ada? Sedangkan profil pelajar Pancasila yang bisa atau yang ingin dicapai dari pembelajaran kita adalah, coba sama-sama baca. Beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dalam berharap mulia, bernalar kritis, bergotong royong dan mandiri. Ya, ini adalah profil pelajar Pancasila yang harus dicapai dari pelajaran. Pendekatan model dan metode pembelajaran kita hari ini adalah, pendekatannya adalah kateketis. Kateketis adalah pengalaman manusia, kemudian dijabarkan lewat pengalaman kitab suci. Ya, setelah pengalaman manusia kita masuk ke kitab suci. Tidak boleh untuk kitab suci, karena nanti kurang memahami inti dari iman. Berikutnya model pembelajaran kita adalah dialog partisipatif. Jadi kita berdialog. Nah, Pak Guru bicara, kalian memberikan respon. Kemudian diskusi, nanti kamu bikin kelompok diskusi, kemudian bekerja di AKB. Ada penugasan studi pustaka dan refleksi. Studi pustaka itu kamu membaca materi aja. Sedangkan metode pembelajaran adalah STAA, Student Team Achievement Edition. Jadi masing-masing berdiskusi untuk mencapai tujuan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, Berkibarlah Bendera. Berkibarlah, bukan berkibarlah bendera, ya, berkibarlah bendera negeri. Iya, betul sekali. Bendera negeriku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu
mengerjakan pretest awal untuk pembelajaran kita sejauh mana anak-anak memahami materi bersikap kritis terhadap media massa. Sudah? Oke. Ya, setelah kita sudah mengerjakan pretest awal, kita akan membaca pemahaman bermakna dari materi ini. Pergeseran nilai budaya dalam masyarakat terjadi seiring pengaruh dari globalisasi dan pengaruh budaya lain. Perkembangan teknologi informasi baik elektronik maupun digital sering berdampak pada tergerusnya sistem nilai dan budaya. Pergeseran nilai ini juga diperparah dengan faktor yang lain, yakni kurang tertanamnya nilai agama, lemahnya kontrol proses pencarian jati diri. Kelompok yang paling rentan mendapat pengaruh adalah kaum muda. Kita ini anak muda, karena mereka sedang dalam upaya pencarian jati diri. Oleh karena itu mereka perlu mendapatkan pendampingan sehingga tidak salah dalam mengambil keputusan dalam hidup. Mereka harus belajar membuat keputusan dengan mendengarkan suara hati atau hati nurani. Yaitu adalah pemahaman bermakna untuk materi yang kita akan pelajari. Anak-anak sekalian, pernahkah kalian anak-anak mendapat SMS berhadiah tapi palsu? Di HP kalian? Pernah. Siapa yang pernah angkat tangan? Jadi pada saat itu Pak Guru, saya sedang memegang HP. Kemudian ada SMS masuk yang mengatakan, selamat Anda mendapatkan hadiah uang 250. Kemudian dia suruh saya untuk mengirim nomor rekening. Lalu itu saya tidak mengirimnya. Tapi kemudian masuk lagi SMS yang sama. Kemudian saya kirim, tapi ditunggu-tunggu tidak ada. Ya, penipuannya seperti itu. Baru kami yakin itu sebenarnya hadiah kah atau tipuan? Awalnya sih saya percaya Pak Guru, tapi karena menunggu terlalu lama berapa hari ternyata itu tipuan. Tipuan, iya. Luar biasa, tepuk tangan untuk teman yang sudah memberikan ini. Itu suka akan dengarkan investasi bodong seorang anak muda juga. Kita akan dengar. Lo pernah ditipu atau kemakan investasi bodong gak sih? Gue sendiri pernah 2 kali hilang duit karena investasi yang gak jelas dan pernah ditipu orang dulu. Yang pertama, waktu itu gue kena scam dari modus copy trading forex sebesar 80 juta. Yang kedua, gue juga pernah ditipu sama salah satu fake guru dengan inisial Barney, yaitu gue dimakan senilai 65 juta. Lalu ada yang pernah ngalamin kejadian? Gak apa-apa, it's okay, kita bisa mulai lagi dari awal. Jadikan itu sebagai vaksin buat lo supaya lo sadar bahwa gak ada yang namanya duit instan dan lo jadi lebih hati-hati ke depannya. So, kita harus lebih bijak dalam mengelola keuangan, jangan serakah, jangan sampai lo juga bisa ngalamin apa yang lo alami. Suasana haru seketika pecah saat RJ remaja putri berusia 14 tahun ini akhirnya kembali ke rumahnya di Jalan Adikarya, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Korban yang sempat dikabarkan hilang ditemukan keluarga dan kerabat di sebuah rumah kos di kawasan Dadap, Tangerang, Banten. Saat ditemukan, korban tengah menangis dan ketakutan. Keluarga menyebut korban dibawa 2 orang pria yang baru seminggu dikenalnya melalui Facebook. Tobit, video pertama bercerita tentang apa? Tipu dari 80 juta. Iya, siapa yang kena tipu? Ya, anak muda tadi kena tipu. Lanjut. Video kedua. Tobit, cerita tentang apa? Video yang kedua tadi kamu lihat. Wanita yang hilang dikejar oleh 2 pria. Iya, wanita hilang dikejar kah atau diculik? Diculik. Iya, diculik oleh 2 orang karena apa? Mengalami keterbelakangan mental. Saverina, apa itu keterbelakangan mental? Orang yang mempunyai sakit mental.
Iya, keterbelakang mental berarti sakit mentalnya atau mungkin agak stres begitu. Biasanya itu disebabkan oleh gangguan kejiwaan. Iya, betul sekali. Kita akan lihat sekarang untuk Henrika. Henrika, sebutkan dampak positif dari media massa. Tidak tipu-tipu orang. Ya, dampak positifnya apa? Ada media massa ini. Hal yang baik dari media massa. Kita tidak boleh tipu-tipu orang. Ya, dampaknya tidak boleh tipu-tipu orang. Dampaknya itu tidak boleh. Ada ide yang lain? Terima kasih, Henrika. Kita bisa tahu tentang dunia luar. Ya, Saverina, kita bisa mengetahui dunia Dunia luar. luar. Apalagi? Kita bisa belajar banyak dari media massa. Belajar banyak dari media massa. Jadi banyak yang fungsi dari media massa. Kemudian dampak negatif dari media massa, siapa yang tahu? Theodardus, sebutkan dampak negatif dari media massa. Dipakai untuk menipu. Nomor 3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kata kritis. Kita harus bersikap kritis. Ada berita Paus Franciscus meninggal karena dapat tembak. Asa tidak yakin pasti berita hoax. Itu berarti saya bersikap kritis. Apa itu kritis anak-anak? Tidak berarti menolak berita percaya. Iya, tidak berarti menolak mentah-mentah kabar berita, tetapi kita harus apa? Mencari tahu lagi. Mencari tahu lagi, betulkah tidak ya? Jangan langsung percaya 100%. Lihat di Google, betulkah tidak? Ternyata kabar cuma satu. Kalau meninggal kan pasti banyak berita muncul. Paus Franciscus pasti beritanya banyak. Tapi kalau cuma satu, itu fix, itu hoax. Apa yang terjadi pada diri kita apabila kita menelan mentah-mentah berita tawaran bisnis atau door prize hadiah dengan syarat mengirim uang terlebih dahulu? Kena tipu. Iya, pasti kita kena tipu, kita jadi lebih rugi. Media massa adalah sarana komunikasi massa, di mana proses penyampaian pesan, gagasan atau informasi kepada orang banyak atau publik secara serentak. Hari ini ada bola, seluruh stasiun televisi menyiarkan, berarti bisa secara serentak. Media massa merupakan sebuah fasilitas yang diciptakan demi kesejahteraan manusia. Jadi itu dipakai supaya manusia lebih sejahtera, bukan untuk menipu. Iya, menipu orang. Dampak positif media massa. Coba baca. Dapat menerima informasi dengan cepat sekaligus dipakai untuk menyimpan informasi. Menyimpan informasi. Jadi susah bersosialisasi dengan dunia sekitarnya. Maksudnya apa itu anak-anak? Lebih fokus ke HP daripada di dunia. Iya betul sekali Saverina, sering toh kita kumpul semua tapi semua main HP sendiri. Semua pegang HP. Mereka berkumpul itu kasih tinggal HP, simpan di tas baru cerita, itu namanya berkumpul, bukan berkumpul baru sibuk main HP. Yang ketiga apa? Media sosial akan membuat seseorang lebih jadi egois. Mereka dan tidak sadar akan lingkungan sekitar. Iya, sibuk. Kritis terhadap media massa artinya berita yang ada di media massa dipertanyakan kembali kebenarannya atau di cross check apa benar berita tersebut atau tidak. Cara cross checknya bagaimana? Kita cari di Google dengan pertanyaan yang sama. Contohnya Ariel Peter Pan meninggal. Ternyata Ariel yang lain bukan Peter Pan. Kadang-kadang ada berita begitu dong. Ariel meninggal tabrak mobil. Ternyata Ariel yang lain bukan Peter Pan. Sengaja, itu namanya clickbait. Clickbait adalah kita klik dia, nanti dia dapat uang. Karena iklannya banyak dia klik, itu namanya. Jadi jangan mudah tergiur dengan judul. Biasanya itu tipu-tipu. Bentuk kelompok ya, silakan sekarang anak-anak buat kelompok. Masing-masing 4 orang. Ya, anak-anak Mbak Ura akan membagikan KPD yang kalian kerjakan dalam kelompok. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami.
karena murid-muridnya merasa lapar. Yang kedua, apa maksud hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat? Adalah bahwa hari Sabat dibuat oleh Allah untuk mengatur hidup manusia agar lebih teratur dan bisa melihat kembali maksud dan tujuan dari kisah penciptaan. Yang ketiga, apa kewajiban kaum muda dalam menyiapkan dan menggunakan berbagai kemajuan media sosial maupun media elektronik? Berusaha supaya dalam memakai upaya-upaya komunikasi sosial, mereka belajar mengendalikan diri dan menjaga ketertiban. Kecuali itu, hendaklah mereka berusaha memahami secara lebih mendalam apa yang mereka lihat, dengar, dan baca. Dan yang terakhir, sikap kritis apa yang mau diajarkan oleh Yesus kepada kita berkaitan dengan media sosial maupun media elektronik dewasa adalah agar kita bisa bersikap kritis dan tidak menjadikan media massa sebagai tujuan, tapi sebagai sarana untuk mencapai kebaikan bersama. Demikian hasil presentasi kami. Kami akan memberikan kesempatan bagi kelompok kami yang ingin bertanya atau memberikan saran. Kepada kelompok lain kami persilakan. Bagaimana supaya saya menyikapi berita hoax atau tidak? Caranya dengan mencari tahu kembali berita yang didengar melalui Google. Itu saja? Ya, terima kasih, tepuk tangan. Ya, kelompok yang lain silakan bertanya. Saja kewajiban para pemakaian media. Kewajibannya itu memakai media sosial dengan sesungguhnya, dengan bertanggung jawab dan tidak menyebarkan berita hoax. Ya, luar biasa, tepuk tangan. Ya, silakan juga dengan kelompok. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok ke Pak Guru. Ya, silakan Aprina. Ya, Aprina. Safirina. Mohon maaf. Bagaimana cara pemerintah mengatasi pengaruh negatif dari media massa? Ya, terima kasih, pertanyaan yang luar biasa sekali. Cara pemerintah untuk mengatasi hal negatif dari media massa, pertama adalah pemerintah akan memblokir situs-situs atau media-media yang memberitakan berita bohong. Yang kedua, pemerintah menetapkan undang-undang atau peraturan bagi mereka yang melanggar mendapat hukuman atau penjara dan denda sekaligus. Yang ketiga yang ditetapkan adalah pemerintah atau terutama Polri mempunyai layanan aduan. Kebaikan dan keburukan itu berjalan beriringan. Jadi kita sendiri mau pilih yang baik dan buruk itu tergantung dari kita. Seperti itu. Aku akan memberi peneguhan terhadap materi kita. Yesus memaklumkan bahwa Allah itu pembebas. Allah ingin memungkinkan manusia mengembangkan diri secara lebih utuh dan penuh. Segala hukum, peraturan, dan perintah harus diabdikan kepada tujuan kemerdekaan manusia. Yang dikritik oleh Yesus bukanlah hukum Sabat, melainkan cara hukum itu ditafsirkan dan diterapkan. Hari Sabat bukan untuk mengabaikan kesempatan berbuat baik. Pandangan Yesus tentang tarafnya adalah pandangan yang bersifat memerdekakan, sesuai dengan maksud dari hukum Taurat itu sendiri. Dalam Konsili Vatikan Kedua, Inter Verifica, gereja ingin mengajak umat manusia untuk menyadari peran positif dari media massa untuk menyegarkan hati dan mengembangkan budi agar harkat kemanusiaannya semakin hari semakin tampak dan semakin berkembang. Kita bisa baca. Berkatalah pada Tuhan, jangan di media sosial. Saat ini ada banyak anak muda galau yang berlomba-lomba membuat persoalan hidupnya di media sosial. Mereka seperti haus perhatian dari orang lain, padahal mereka tidak saling kenal.
Jika tak seorang pun mempedulikan status yang dibagikan di media sosial, terkadang mereka akan semakin frustasi. Apakah kamu juga sering curhat di media sosial? Tidak ada gunanya curhat di media sosial. Tidak akan ada orang yang benar-benar peduli kepada kita, bahkan untuk sekedar mendoakan. Curhatlah pada keluarga, sahabat, atau kakak rohani kita, sebab mereka lah yang akan selalu mendukung kita dalam doa. Mereka juga lah yang akan memantau kehidupan kita, sehingga saat kita galau, mereka lah yang akan menghibur. Jangan pula bertukar dengan teman di media sosial. Komentar orang-orang yang tidak mengenal dan yang tidak mengetahui soal. Jika kita mempunyai beban yang tidak ingin seorang pun tahu, katakanlah hanya kepada Tuhan saja melalui doa. Tuhan tidak ada di media sosial. Tuhan hanya dapat kita temui ketika kita menyuruhkan namanya dalam doa. Kita akan membuat poster sehubungan dengan bersikap kritis terhadap media massa. Baik Bapak dan teman-teman, terima kasih atas penjelasan kepada kami. Presentasikan pertanyaan kami. Hasil kerja kelompok kami dengan tema Stop Hoax, Bicaralah Kebenaran. Stop Hoax, No Kopas, Sharing sebelum saring. Jadilah orang yang bijak, jangan mudah percaya dengan berita yang belum tahu kebenarannya. Saring sebelum sharing. Hentikan berita bohong. Hoax dibuat orang jahat, disebar orang bodoh, dipercaya orang bingung. Stop Hoax Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ya, tepuk tangan. Dan sekarang kelompoknya Monica dulu. Mempresentasikan hasil media tahu. Media adalah sarana bukan tuan. Di sini adalah yang bermain game dan ada yang main basket. Stop hoax, no kompasif, saring sebelum share. Itu saya hasil dari kelompok kami. Ya, tepuk tangan kelompoknya dulu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Media massa yang sehat, masyarakat yang cerdas. Baca informasi secara utuh, lihat ke checklist apakah ada informasi yang salah. Sekian hasil presentasi kami pada siang hari ini. Ya, tepuk tangan. Oke, rekan-rekan sekalian, setelah kalian presentasi kelompok masing-masing, memakai foto yang sudah ada, sekarang kita akan mengadakan post-test. Post-test ini adalah untuk menilai sejauh mana kalian memahami materi yang kita sudah pelajari. Sekarang aku isi supervisi. Ya, semua tes buku disimpan ya, tidak boleh taruh ini. Karena ini adalah nilai memang tidak boleh dibuka. Boleh di sini ya? Ya, sekali kumpul.
Hari ini kita sudah belajar banyak sekali. Masih ingat tidak apa yang kita pelajari? Masih. Tentang apa? Media massa. Terhadap media massa kita bisa menyebarkan hoax, bagus atau tidak? Tidak. Jadi kita harus menyebarkan sesuatu yang baik, yang berguna, yang bermanfaat. Untuk buat kita, kita untuk karya pimpin kita dalam dan Putra dan Roh Kudus. Bapa kami yang ada di surga, dunia dalam kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami sekarang dan berilah kami segala kami mengampuni kesalahan kami dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala